Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah luar biasa tentang penerbangan dari Indonesia yang melintasi segitiga Bermuda. Pesawat ini nyaris hilang ditelan badai, namun secara mengejutkan selamat setelah seorang pilot mengumandangkan adzan. Awalnya ia dihina dan dicemooh, tapi siapa sangka adzan itulah yang justru menjadi penyelamat mereka semua. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai ceritanya. Langit sore di Bandara Soekarno-Hatta tampak cerah dengan semburat jingga yang mulai menyelimuti cakrawala. Para penumpang pesawat G720, penerbangan dari Jakarta menuju New York, mulai berdatangan satu persatu ke dalam kabin. Wajah-wajah penuh semangat terlihat di antara mereka. Sebagian besar adalah pelancong dan pebisnis yang hendak menuju Amerika Serikat. Tak ada yang menyangka bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Di ruang kokpit, Kapten Radit sedang memeriksa berbagai sistem penerbangan dengan teliti. Ia adalah seorang pilot berpengalaman yang sudah ratusan kali terbang melintasi berbagai belahan dunia. Di sebelahnya, kopilot Arman juga sibuk mengecek panel kendali, memastikan semua berjalan dengan baik sebelum mereka lepas landas. Mesin dalam kondisi stabil, bahan bakar cukup untuk perjalanan jauh, dan cuaca juga tampak mendukung, ujar Radit sambil menatap layar monitor yang menampilkan informasi penerbangan. Arman mengangguk sambil menekan beberapa tombol pada panel. Laporan dari pusat kendali juga menyebutkan bahwa jalur kita aman. Hanya ada sedikit kemungkinan turbulensi di wilayah Atlantik, tapi seharusnya tidak terlalu mengganggu. Setelah memastikan semua siap, keduanya mendapat izin dari menara kontrol untuk lepas landas. Pramugari mulai memberikan instruksi keselamatan kepada para penumpang, diikuti dengan bunyi khas sabuk pengaman yang diklik oleh setiap orang di dalam kabin. Suasana di dalam pesawat terasa nyaman dan tenang. Beberapa penumpang tampak berbicara satu sama lain, sementara yang lain sudah bersiap untuk tidur. Beberapa menit kemudian, pesawat G720 mulai bergerak menuju landasan pacu. Dengan dorongan mesin yang kuat, pesawat pun lepas landas, perlahan meninggalkan tanah air dan terbang tinggi menuju langit yang semakin gelap seiring berjalannya malam. Pada awalnya, penerbangan berlangsung lancar. Pesawat melaju dengan stabil di ketinggian jelajahnya, sementara para penumpang menikmati makanan yang disajikan. Suasana kabin tetap nyaman, dengan suara obrolan pelan dan sesekali tawa kecil dari beberapa sudut. Namun, ketika pesawat mulai mendekati perairan Atlantik, situasi perlahan berubah. Arman memperhatikan sesuatu yang janggal pada layar radar. Ia mengernyit dan menoleh ke arah Kapten Radit. "Kapten, ada pola cuaca aneh di depan kita. Seharusnya jalur ini bersih dari gangguan, tapi sekarang terlihat ada awan tebal yang tiba-tiba muncul." Radit menyipitkan mata, mencoba memahami situasi yang tidak biasa ini. Ia menghubungi pusat kendali untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tetapi hanya suara statis yang terdengar di radio komunikasi. Di luar jendela kokpit, langit yang tadinya tenang kini berubah menjadi gelap pekat. Petir mulai menyambar, menerangi awan-awan yang bergulung dengan cepat. Angin kencang mengguncang badan pesawat, menyebabkan turbulensi yang semakin kuat. Para penumpang mulai saling bertukar pandang. Kegelisahan mulai muncul di wajah mereka. "Radit, ini bukan badai biasa," ujar Arman dengan nada serius. "Kita baru saja memasuki wilayah segitiga Bermuda." Guncangan semakin kuat, membuat beberapa penumpang berteriak kecil. Pramugari mencoba menenangkan mereka, tetapi kepanikan mulai menyebar di dalam kabin. Di tengah situasi yang semakin mencekam, Arman menarik napas dalam-dalam. Hatinya mulai gelisah, tapi ia tahu bahwa ada satu hal yang bisa ia lakukan saat manusia merasa tak berdaya menghadapi kekuatan alam. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia mulai mengumandangkan adzan di dalam kokpit. Pesawat G720 terus terguncang hebat. Lampu kabin berkedip-kedip. Suara alarm peringatan memenuhi kokpit. Para penumpang berpegangan erat pada kursi mereka. Sebagian menutup mata, sebagian lagi berdoa dalam ketakutan. Di dalam kokpit, Radit terus berusaha mengendalikan pesawat, tetapi badai terlalu kuat. Setiap kali ia mencoba menaikkan ketinggian, angin seperti mendorong mereka kembali ke tengah pusaran gelap itu. Sementara itu, Arman tetap mengumandangkan adzan dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara adzan menggema di dalam pesawat, terdengar hingga ke setiap sudut kabin. Beberapa penumpang yang sebelumnya mencemooh kini mulai terdiam.
Bahkan seorang pria berjas, yang tadinya tertawa sinis saat mendengar Arman mulai adzan, kini memegang dadanya sendiri, merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pesawat seakan ditarik ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Altimeter menunjukkan penurunan drastis. Para penumpang menjerit, beberapa bahkan menangis ketakutan. "Radit, kita kehilangan ketinggian terlalu cepat," seru Arman sambil mencengkeram kursinya. "Aku tahu. Aku mencoba menarik pesawat naik, tapi sesuatu menahan kita," Radit membalas dengan wajah tegang. Di luar jendela, awan hitam semakin pekat, kilatan petir menyambar-nyambar di sekitar pesawat. Dari balik kabut tebal itu, samar-samar terlihat pusaran air raksasa di permukaan laut. "Astagfirullah, itu apa?" bisik seorang pramugari yang tak sengaja melihat ke jendela. Penumpang lainnya mulai melihatnya juga. Sebuah pusaran air besar, seakan-akan membuka jalan menuju kegelapan yang tak berujung. Kepanikan semakin menjadi. Beberapa orang berteriak menyebut nama Allah. Sebagian lain hanya bisa terdiam dalam ketakutan. Di tengah situasi genting itu, Arman menyelesaikan adzannya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menoleh ke Radit. "Kapten, coba tarik kendali pesawat sekali lagi," katanya dengan suara penuh keyakinan. Radit yang masih berusaha mengendalikan pesawat terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam suara Arman yang membuatnya tenang. Dengan seluruh kekuatan, ia menarik tuas kendali ke atas. Tiba-tiba, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Pesawat yang tadi seperti ditarik ke bawah kini terasa lebih ringan. Suara gemuruh badai mulai mereda, dan perlahan-lahan, pesawat kembali naik. Di layar radar, badai yang tadinya mengurung mereka mulai menghilang. Awan hitam perlahan memudar, digantikan oleh langit malam yang jernih. Para penumpang menatap keluar jendela dengan perasaan tidak percaya. Seolah-olah badai itu tak pernah ada, atau seperti sesuatu yang tak kasat mata telah membuka jalan bagi mereka untuk keluar dari maut. Di dalam kokpit, Radit melepaskan napas panjang, tangannya masih gemetar di atas kendali. "Arman, kau melihat ini?" bisiknya. Arman hanya mengangguk pelan. "Allah menunjukkan kuasanya, Kapten." Pesawat Ga-720 kini melaju dengan stabil, meninggalkan segitiga Bermuda di belakang mereka. Namun, apa yang baru saja terjadi akan selamanya tertanam dalam ingatan semua orang di dalam pesawat itu. Setelah pesawat Ga-720 berhasil keluar dari badai, suasana di dalam kabin berubah drastis. Tidak ada lagi suara jeritan atau tangisan. Sebaliknya, hanya keheningan yang menyelimuti. Beberapa penumpang masih menggenggam erat sandaran kursi mereka, seolah belum percaya bahwa mereka benar-benar selamat. Yang lainnya menundukkan kepala, air mata mengalir di pipi mereka, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Di dalam kokpit, Radit masih menatap lurus ke depan, napasnya masih sedikit memburu. Ia menggerakkan jari-jarinya, memastikan kendali pesawat benar-benar kembali normal. "Semua sistem stabil," katanya pelan. Arman mengangguk. "Alhamdulillah." Suasana hening beberapa saat. Radit akhirnya menoleh ke arah Arman. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. "Arman, aku tidak bisa menjelaskan ini." Arman tersenyum kecil. "Tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika, Kapten." Radit terdiam. Sebagai seorang pilot yang mengandalkan teknologi dan perhitungan presisi, sulit baginya menerima kenyataan bahwa ada sesuatu di luar kendali manusia yang baru saja menyelamatkan mereka. Namun, ia tidak bisa mengingkari apa yang baru saja ia alami. Ia melihat dengan matanya sendiri bagaimana badai yang seharusnya mustahil mereka lewati tiba-tiba menghilang setelah Arman mengumandangkan adzan. Sementara itu, di dalam kabin, seorang pria berjas yang sebelumnya mencemooh Arman kini bangkit dari kursinya. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke arah kokpit. Saat melihat Arman keluar dari ruang kendali, pria itu langsung menundukkan kepalanya. "Pak Arman." Suaranya terdengar bergetar. Saya ingin meminta maaf." Arman menatap pria itu dengan lembut. "Tidak perlu minta maaf, Pak." Pria itu menggeleng. "Tidak, saya benar-benar menyesal. Tadi, saya meremehkan adzan. Saya menertawakan Anda, tapi sekarang, saya sadar. Adzan itulah yang menyelamatkan kita." Beberapa penumpang lain yang mendengar percakapan itu ikut mengangguk. Mereka semua merasakan hal yang sama. "Pak Arman." Pria itu melanjutkan dengan suara bergetar. "Bisakah Anda mengajarkan saya lebih banyak tentang adzan dan tentang Islam?"
Arman terkejut sesaat, lalu tersenyum penuh haru. Dengan senang hati, Pak. Di luar pesawat, langit kini begitu jernih. Kilauan bintang tampak jelas di kejauhan, seakan menjadi saksi dari peristiwa luar biasa yang baru saja terjadi. Pesawat GA-720 terus melaju menuju tujuannya, tetapi bagi mereka yang ada di dalamnya, perjalanan spiritual baru saja dimulai. Pesawat GA-720 kini melaju dengan tenang di ketinggian jelajah. Meski turbulensi telah berlalu, para penumpang masih diam dalam keheningan. Seolah-olah mereka masih mencerna kejadian luar biasa yang baru saja mereka alami. Beberapa orang menundukkan kepala, berdoa dalam hati. Ada yang menatap keluar jendela, melihat langit malam yang begitu bersih, seakan tidak pernah ada badai dahsyat yang nyaris menelan mereka. Di dalam kokpit, Radit masih memegang kendali, tapi pikirannya melayang. Matanya menatap panel instrumen, namun hatinya mengingat kembali detik-detik ketika pesawat seakan tidak punya harapan. Arman, katanya pelan, masih belum percaya. Aku sudah menerbangkan pesawat selama lebih dari 10 tahun. Tapi ini pertama kalinya aku merasa, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Arman menoleh, menatap rekannya dengan lembut. Karena kita memang hanya manusia, Kapten. Kita hanya bisa berusaha, tapi pada akhirnya, hanya Allah yang menentukan segalanya. Radit terdiam. Kata-kata Arman begitu sederhana, tapi terasa begitu dalam. Tiba-tiba, suara dari kabin belakang terdengar. Subhanallah. Radit dan Arman saling berpandangan. Mereka segera berdiri dan keluar dari kokpit, melihat sekumpulan penumpang yang berkumpul di dekat jendela pesawat. Mereka semua menatap keluar dengan mata terbelalak. Apa itu? Bisik seorang ibu sambil menggenggam tangan anaknya erat. Radit ikut melihat keluar, dan apa yang dilihatnya membuat dadanya bergemuruh. Di kejauhan, ada cahaya terang yang membelah langit. Cahaya itu begitu lembut, bukan seperti kilatan petir yang kasar. Cahaya itu seperti lentera di kegelapan, menyelimuti malam dengan keindahan yang tidak bisa dijelaskan. Arman tersenyum tipis. Allah ingin menunjukkan tanda-tandanya kepada kita malam ini. Beberapa penumpang mulai menangis. Seorang pria yang sejak awal meremehkan adzan kini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia bergetar, bukan karena takut, tapi karena hatinya baru saja tersentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Salah satu pramugari menoleh ke Arman. Suaranya berbisik pelan. Pak, saya ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Arman tersenyum lembut. Insya Allah, kita semua belajar bersama. Pesawat GA-720 terus melaju di langit yang kini begitu damai. Keajaiban malam itu telah membuka hati banyak orang, membawa mereka pada perjalanan yang lebih dari sekadar penerbangan. Mereka tidak hanya selamat dari badai, tetapi juga menemukan cahaya yang lebih terang dalam hidup mereka. Pesawat GA-720 akhirnya mendekati wilayah udara Amerika Serikat. Setelah melewati badai yang hampir menelan mereka, kini perjalanan terasa jauh lebih tenang. Namun, di dalam hati para penumpang dan kru, gelombang perubahan masih bergetar. Di dalam kokpit, Radit memeriksa sistem penerbangan sekali lagi. Semua berjalan normal. Seolah-olah badai yang mengamuk tadi hanyalah mimpi buruk yang tidak pernah terjadi. Ia menarik napas dalam, lalu menoleh ke Arman yang duduk di sampingnya. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal di luar logika, Arman, katanya pelan. Tapi malam ini, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar angka dan perhitungan. Arman tersenyum. Itu bukan sekadar perasaan, Kapten. Allah baru saja menunjukkan kuasanya kepada kita. Radit terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi begitu dalam. Ia tahu apa yang telah mereka alami bukanlah kebetulan. Ada kekuatan yang menyelamatkan mereka, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan teknologi atau teori penerbangan. Sementara itu, di dalam kabin, beberapa penumpang masih berkumpul. Mereka berbincang pelan, membahas kejadian luar biasa yang mereka alami. Seorang pria yang sejak awal mencemooh adzan kini duduk dengan tatapan kosong. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga, tapi belum tahu bagaimana harus menerimanya. Tak jauh dari sana, seorang pramugari mendekati Arman dengan mata yang berbinar penuh harapan. Pak Arman, bolehkah saya bertanya sesuatu? Arman menoleh dan tersenyum. Tentu, silakan. Pramugari itu menelan ludah, seolah ragu dengan pertanyaannya sendiri. Saat Anda mengumandangkan adzan tadi, saya merasakan sesuatu yang aneh. Seperti,
ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Arman mengangguk. Itulah kekuatan adzan. Ia bukan hanya panggilan untuk sholat, tapi juga panggilan bagi hati-hati yang mencari kebenaran. Pramugari itu menggigit bibirnya, lalu berkata lirih, "Saya ingin belajar lebih banyak tentang Islam." Mata Arman berkaca-kaca. Ia menatap sekeliling dan menyadari bahwa bukan hanya pramugari itu yang mengalami hal serupa. Banyak penumpang lain yang diam-diam merenungi apa yang telah terjadi. Keajaiban malam itu telah membuka hati mereka. Beberapa jam kemudian, pesawat G720 akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York. Begitu roda pesawat menyentuh landasan, tepuk tangan bergemuruh di dalam kabin. Namun, bagi mereka yang ada di dalamnya, tepuk tangan itu bukan hanya ungkapan lega karena selamat dari badai. Tepuk tangan itu adalah ungkapan syukur atas perjalanan yang mengubah hidup mereka selamanya. Hikmah dari cerita ini. Dalam hidup, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Namun, bagi mereka yang beriman, selalu ada keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang di saat yang tepat. Seperti dalam firman Allah, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surat At-Talaq 23. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa adzan bukan hanya panggilan sholat, tetapi juga panggilan untuk kembali kepadanya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.